Shalom, selamat pagi semua kaum wanita dimanapun berada saat ini. Biarlah kasih Tuhan, kesehatan yang sempurna Tuhan tetap berikan sampai pagi hari ini. Kita bertemu kembali dalam hari keempat reli khotbah singkat selama 40 hari yang dilaksanakan oleh WBI kita. Pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Berikutnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria yang dimaksud di sini adalah Maria yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Sedangkan kampung yang dimaksud adalah kampung Betania, di mana di situ ada seorang saudara dan mereka berdua, yaitu Lazarus yang sedang sakit keras, dan Tuhan Yesus mendengar kabar itu sehingga Yesus mau datang ke sana. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka bertiga. Tapi itu selanjutnya bisa kita baca nanti di Yohanes 11. Yang mau kita seringkan saat ini adalah Marta dan Maria. Bahwa Marta dan Maria ini adalah dua tipe wanita. Mereka dikasihi Tuhan. Mereka sama-sama juga melayani Tuhan. Tapi ada perbedaannya antara mereka berdua, yaitu bahwa Marta adalah wanita yang sibuk melayani Tuhan, sedangkan Maria adalah wanita yang duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Yaitu bahwa di dalam menyambut Yesus, mereka datang bahwa di dalam mereka menyambut Yesus ketika datang ke rumahnya, mereka mempunyai respon yang berbeda. Ya, kalau Maria memprioritaskan Tuhan, kalau Marta memprioritaskan kesibukannya untuk mungkin dia menyiapkan segala sesuatu untuk Tuhan. Yang di sini mau kita ambil di saat pandemi yang kita alami saat ini di masa COVID-19 ini, Tuhan sedang memberikan waktu kepada kita yang begitu banyak untuk kita ada di rumah ya. Semuanya bisa kita lakukan dari rumah saat ini. Bekerja, belajar, ibadah sekarang dari rumah. Tuhan memberikan pengertian kepada saya bahwa Tuhan mau hati kita yang sepenuhnya saat ini di hadapannya. Hati yang full, hati yang tulus, hati yang murni di hadapannya. Yaitu membawa sepenuh hidup kita duduk di kakinya, menikmati hadiratnya, menikmati dia. Itu yang Tuhan mau. Tidak ada lagi embel-embel yang lain, kepentingan yang lain. Murni hanya untuk menyenangkan Tuhan, murni hanya untuk kepentingan Tuhan. Itulah yang mau kita bawa hari ini. Itulah yang akan kita bawa di masa-masa COVID-19 ini, yaitu hatimu yang full, jiwamu yang full di hadapan Tuhan. Di Matius 22 ayat 37 dikatakan, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, sepenuh hati kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mau memulihkan berapa banyak keluarga. Di masa COVID-19 ini kita tahu, bahkan kita melihat, kita mendengar banyak kesaksian bahwa banyak sekarang keluarga yang membangun mesbah di hadapan Tuhan, membangun ibadah keluarga demi keluarga di hadapan Tuhan. Itu mengatakan bahwa Tuhan sedang mau memulihkan keluarga. Saya bersaksi sedikit bahwa beberapa minggu yang lalu suami saya mengajak saya untuk mesbah. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Itu sudah lama sekali bahwa dia tidak mengatakan itu kepada saya. Sudah bertahun-tahun. Tapi tiba-tiba suatu malam dia mengatakan, "Ma, ayo mesbah. Ajak tuh anak-anak, suruh duduk," katanya gitu. Saya hanya termangu aja, kagum, kayak dapat hadiah yang luar biasa gitu. Seperti dapat duit berpuluh-puluh juta. Tapi saya tahu bahwa itu adalah kado yang terindah dalam hidup saya. Dan itu juga kado yang terindah buat Tuhan. Yaitu bahwa dalam Tuhan itu ada kesadaran sendiri. Ada suatu kesadaran bahwa butuh Tuhan. Bahwa
perlu Tuhan saat-saat ini. Bukan rutinitas yang Tuhan mau, bukan kegiatanmu, bukan agendamu yang Tuhan mau, tapi agenda Tuhan, yaitu hati yang suci, hati yang tulus mengasihi Tuhan, itu kasih yang mula-mula, yang itu yang Tuhan mau saat-saat ini. Amin. Seperti dikatakan di Maliaki 4 ayat 6, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya berbalik kepada bapak-bapaknya. Jangan ia datang memukul bumi sehingga musnah. Itu dikatakan ya. Berarti banyak waktu yang dikatakan di sini sebelum kedatangan yang kedua kali, untuk kita memulihkan segala sesuatu. Dimulai dari keluarga dulu, yaitu keluarga itu di situ siapa yang termasuk, yaitu ayah, ibu, dan anak-anak. Kita akan mengadakan pemulihan di banyak keluarga saat ini. Itu di saat kita datang sujud menyembah Tuhan, di situ ada pemulihan yang terjadi, ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada harapan yang Tuhan berikan kepada hidup kita, kepada setiap keluarga demi keluarga. Amin. Yang ketiga adalah jangan bersungut-sungut. Kenapa saya katakan jangan bersungut-sungut? Di situ dikatakan Marta menuntut Tuhan. Marta menggerutu kepada Tuhan bahwa dia mengatakan, kenapa Maria hanya duduk-duduk saja situ? Dia nggak mau membantu saya, Tuhan. Dia mengatakan seperti itu. Berarti dia menuntut Maria untuk Maria juga melakukan seperti apa yang dilakukan Marta. Padahal yang Tuhan mau, Marta itu harusnya seperti yang dilakukan oleh Maria, duduk di bawah kaki Tuhan. Tapi di situ Marta menyibukkan diri dengan kesibukannya. Sebenarnya dia sibuk untuk Tuhan, tapi dia tidak menikmati kebersamaan dengan Tuhan, tidak menikmati momen yang terbaik saat Tuhan datang bertamu ke rumah mereka. Dia melewatkan hal itu. Tapi Maria di situ katakan dia tidak melewatkan hal-hal itu. Maria hanya duduk saja menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Amin. Jadi saat-saat ini kita jangan bersungut-sungut tentang apapun saat ini. Ya, banyak mengucap syukur, itu aja. Sebagai kita wanita, kita tahulah, kitalah yang tahu keuangan keluarga kita, karena memang kita sebagai ibu ya, kita yang mengatur mengelola keuangan rumah tangga saat ini. Kita jangan boros-boros sekarang ini. Kita harus mencukupkan apa yang ada saat ini. Makan secukupnya, berpakaian secukupnya, itu yang Tuhan mau saat ini dalam hidup kita. Ya, bapak-bapak juga yang mendengar khotbah saya saat ini, jangan menuntut istri terlalu banyak. Mungkin saat ini istri memasak tahu tempe, besok masak teri. Jangan menuntut, kok masak ini nggak enak. Jangan. Istri itu sudah melakukan hal terbaik, itu memasak dengan sukacita. Mari kita makan dengan bersyukur juga. Kita mengatakan, oh terima kasih Tuhan memberkati saya hari ini dengan makanan yang seperti ini. Kita harus mampu melakukan itu. Amin. Jangan bersungut-sungut. Yang keempat, jangan khawatir. Ya, saat ini memang dikatakan yang mengalami pandemi ini bukan hanya segolongan orang saja, bukan hanya sebagian orang saja, tapi semua orang manusia yang ada di dunia ini, bahkan negara kita mengalami ini semua. Jadi tidak ada perkataan, oh saya tidak mengalami ini, saya tidak merasakan itu pandemi 19 ini. Nggak boleh kita mengatakan seperti itu, bahwa kita semua merasakan efek dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Banyak menimbulkan kesulitan, kekhawatiran, ketakutan. Tapi firman Tuhan mengatakan di Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah semuanya dalam segala hal, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Dia. Tuhan mengatakan, nyatakan semuanya permohonanmu kepada Dia. Mungkin kita khawatir saat ini, wah Tuhan, bagaimana ini? Suami saya nggak bekerja, pendapatan berkurang, bagaimanalah inilah, besok saya harus membayar ini, besok saya harus membayar ini, beginilah, duit di tangan saya udah nggak ada. Kita nggak usah khawatir, ya, bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Bahwa Dia mengatakan, anak-anakku tidak akan pernah kubiarkan kelaparan, anak-anakku tidak akan pernah kubiarkan meminta-minta, ya. Bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu di dalam kemuliaannya, ya. Kita katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan pagi hari ini. Kita percaya melalui pandemi 19 ini ada hal-hal yang baru yang mau Tuhan
bukakan dalam hidup kita. Ketika kita datang seperti Maria, datang kepada Tuhan, sujud menyembah Dia, datang di hadirannya, ada Tuhan yang bukakan banyak hal di dalam hidup kita. Ya. Jadi yang saya mau katakan pagi hari ini, berbuatlah seperti Maria. Itu bahwa Tuhan mengatakan Maria sudah melakukan yang tepat, yang sudah yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan mau hidup kita seperti itu. Ya. Jadi pagi hari ini saya mengajak semua ibu-ibu yang ada dimanapun saat ini berada, datanglah kepada Tuhan dengan mau hatimu yang sepenuhnya, hati yang full. Kalau hati yang full itu seperti ini ya, jadi tidak ada berkurang suatu apa, murni 100%, hanya hatimu, hanya hidupmu yang Tuhan mau saat ini. Jadi saya mengatakan Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya, shalom.